Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 494, kakak ipar kedua ingin membandingkan dirinya denganku, benar kan? Entah kau terima atau tidak, orang luar sudah cukup bergosip tentang mereka. Sekarang, semua orang tahu bahwa Tuan Muda dan Nona Lu adalah sepasang kekasih. Mereka sudah cukup menertawakan hal-hal yang ingin mereka tertawakan. Saat kau berjuang seperti ini, kau sebenarnya menyiksa dirimu sendiri dan menghancurkan hubunganmu dengan Tuan Muda. Wajah Lin Tua berubah menjadi hijau. Dia menutup matanya, menolak untuk melanjutkan pembicaraannya dengan kepala pelayannya. Keluarga Lin adalah keluarga yang memiliki reputasi bersih. Dia tidak akan pernah mengizinkan wanita kotor bergabung dengan keluarganya. Dia lebih suka mencampakkan Lin Muan daripada membiarkan Lu Qianqian menikah dengan keluarga itu. Itulah prinsipnya. Dia tidak akan pernah menyerah. Tetapi Lin Muan telah bertekad untuk hal yang akan berarti selamanya baginya. Keesokan paginya, mereka mengetuk pintu kamar Mama Lu. Mereka menceritakan tentang pertunangan mereka. Mama Lu mengangguk setelah mendengar ini. Karena kamu sudah memutuskannya, keluarga Lu akan segera mengumumkan beritanya. Aku ingin kalian bisa bersama secara terbuka. Tolong, saat Anda membuat pengumuman, jangan ungkapkan identitas saya. Saya hanya ingin memberitahu orang luar bahwa Qianqian sudah bertunangan dan dia punya pria yang akan melindunginya. Itu sudah cukup. Mama Lu bisa mengerti Lin Muan. Sebenarnya, dia tidak ingin menyinggung keluarga Lin lebih jauh, atau memiliki hubungan apapun dengan mereka. Jangan khawatir. Aku akan mengurus masalah ini dengan baik. Lu Qianqian menatap cincin di jarinya. Kemudian, dia menatap mata Lin Muan. Mata itu penuh tekad. Jadi, semuanya sudah diatur. Mereka tidak akan dipisahkan lagi selama sisa hidup mereka. Dan akhir-akhir ini, semua karyawan di Zongteng tahu bahwa perusahaan telah merekrut seorang desainer perhiasan. Dan dia bekerja di departemen sekretaris. Seng Xiao mengaku ingin mengurusi aksesoris yang akan dikenakan Mu Qi di acara makan malam amal. Sebenarnya, ia ingin mengawasi penyelesaian cincin kawin Mu Qi dan cincin kawinnya. Desainer tersebut berasal dari Italia dan telah bertemu beberapa kali dengan Seng Xiao. Seng Xiao tahu bahwa Seng Xiao adalah desainer yang sangat berbakat, jadi ia mempekerjakannya. Ia bahkan mengirim helikopter untuk menjemputnya. Kemudian, ia bahkan menyiapkan ruang pribadi di departemen sekretaris agar Seng Xiao dapat mengerjakan proyek tersebut. Desainer itu sangat menyadari ketenaran Huang Yao. Ia mendengar bahwa penerus Huang Yao telah berubah. Namun, ia tidak menyangka bahwa Seng Xiao akan meninggalkan Huang Yao dan mendirikan perusahaannya sendiri. Saya mendengar bahwa Huang Yao sedang menjajaki pasar di Eropa dan mereka berencana untuk berkolaborasi dengan Tiffany & Co. Sebelumnya saya pikir itu keputusan Anda dan bertanya-tanya mengapa keterampilan Anda dalam mengambil keputusan berubah drastis. Dan kemudian, Anda membawa saya ke sini. Desainer Colin menyampaikan hal ini kepada Seng Xiao di tengah-tengah pengerjaan proyek tersebut. Seng Xiao duduk di mejanya dan sedang melihat cetak biru itu. Dia berhenti beberapa detik sebelum berkata, apakah ada masalah dengan Tiffany & Co? Kepala Seng, Anda mungkin tidak tahu, tetapi CEO yang baru adalah putra dari ketua lama dengan selingkuhannya. Dia hanya seorang penjudi yang tidak tahu apa-apa tentang perhiasan. Sekarang, dia hanya berpikir untuk mengambil semua uang dari Tiffany & Co. Bukan keputusan yang bijaksana untuk bekerja sama dengan Tiffany & Co. Untuk saat ini. Sekarang Seng Kei adalah putra mahkota Huang Yao, dialah pembuat keputusan. Bukankah Seng Kei menyelidiki situasi terkini Tiffany & Co. sebelum kolaborasi? Jadi, ketika saya mendengar tentang kolaborasi antara Huang Yao dan Tiffany & Co., saya terkejut. Sudah lama sekali aku tidak peduli dengan masalah Huang Yao. Sekarang, aku hanya butuh kamu untuk mendesain cincin kawin yang sempurna untukku. Meskipun Seng Xiao mengatakan ini, dia tahu bahwa dengan Seng Kei melakukan hal-hal seperti ini, itu tidak akan memakan waktu lama. Penampilan palsu Huang Yao yang makmur akan terbongkar. Namun, Seng Kei bukanlah orang yang tidak kompeten. Mengapa dia terburu-buru menunjukkan hasilnya kepada kakek dan para direktur? Setelah berpikir panjang, Seng Xiao menelepon kakak ketiga. Kakak Seng ketiga mencibir setelah mendengar ini. Selama pertemuan terakhir dengan para direktur, saya memang menyebutkan tentang perluasan bisnis di Eropa. Mungkin Seng Kei memilih untuk bekerja sama dengan Tiffany & Co. Karena dia waspada terhadap saya. Dia melakukan pekerjaan yang hebat di atas kertas. Saya mengatakan kepadanya bahwa situasi Tiffany & Co. sangat tidak stabil sekarang, tetapi dia bersikeras bahwa tidak akan ada masalah. Dia bahkan mengutip banyak contoh untuk membantah saya. Tidak semua orang di industri perhiasan tahu tentang perhiasan. Kamu harus memberitahu kakek terlebih dahulu mengenai hal ini. Kalau tidak, konsekuensinya akan menjadi tanggung jawabmu. Dan satu lagi, ini adalah kesempatan terbaikmu untuk melakukan perbuatan baik saat dia melakukan kesalahan. Kamu harus menyiapkan rencana cadangan terlebih dahulu.
Kakak ke-8, sebelumnya kau percaya pada kakak kedua, bukan? Dia bukan lagi kakak kedua yang dulu, kata Seng Xiao terus terang. Dia tidak akan bingung dengan tindakan Seng Kai. Aku akan mencari kesempatan untuk memberitahu kakek tentang ini. Jika kamu yang memberitahu kakek tentang hal ini, kamu akan menjadi lawannya. Apakah kamu tidak berencana untuk tetap berhubungan baik dengannya lagi? Tidak lagi. Kakak kedua dan istrinya membuat banyak masalah saat mereka punya kesempatan. Seng Xiao menyeringai ketika Seng Bowen mengatakan ini kepadanya. Namun, ketika mereka hendak menutup telepon, Seng Bowen mengingatkan Seng Xiao. Acara makan malam amal akan segera diadakan. Xiao Ran juga akan menghadiri acara tersebut. Tolong ingatkan kakak ipar untuk menjaganya dan jangan biarkan kakak ipar kedua mengganggunya. Sepertinya kamu tidak percaya pada istrimu. Kau tahu orang macam apa Gu Ziling itu? Dia sombong dan angkuh, tapi tindakannya tercela. Siapa tahu apa yang akan dia lakukan saat itu? Bagaimana kalau saat dia merasa tidak bisa menangani Xiao Qi, dia mengganti targetnya dan menindas Xiao Ran? Faktanya, keluarga Gu saat ini tidak dalam kondisi optimis. Mama Gu telah menyembunyikan berita tentang penyakit suaminya. Namun, itu bukan solusi jangka panjang. Gu Ziling pulang untuk menjenguk ayahnya. Namun, ayahnya bahkan tidak dapat mengenali putrinya sekarang. Dilihat dari hal ini, dia tahu ayahnya sakit parah. Ziling, sebaiknya kamu buat rencana untuk dirimu sendiri. Saat berita tentang kondisi ayahmu tersebar, keluarga Gu akan menghadapi krisis. Gu Ziling merasa hidupnya sangat penuh tantangan. Ia tidak terlalu mempermasalahkan saat keluarga Seng mengucilkannya, karena Seng Kai memperlakukannya dengan baik. Namun, ia mandul sehingga ia tidak dapat memiliki anak untuk memperkuat statusnya di keluarga Seng. Sekarang dengan kakak ketiga dan istrinya yang mengawasi mereka, jika keluarga Gu jatuh, dia akan berada dalam situasi yang berbahaya bersama Seng Kai. Dan karena keinginan Gu Ziling untuk menyembunyikan rasa rendah dirinya, dia menjadi semakin sombong. Baik dengan Mu Qi maupun Huran, dia tidak akan membiarkan dirinya kalah jika dibandingkan. Keesokan paginya, Mu Qi bersiap untuk kuliah seperti biasa. Namun, Seng Xiao mengingatkannya. Jangan lupa pulang lebih awal, ada jamuan makan malam di malam hari. Tidak akan. Mu Qi menepuk dadanya dan berkata, kamu bisa membiarkan Su Ce meletakkan gaun itu di ruang tamu. Aku akan mencobanya saat aku kembali. Apakah tidak apa-apa jika aku tidak pergi bersamamu malam ini? Mu Qi memeluk leher Seng Xiao dan mengerutkan kening. Menurutmu, apakah aku akan diganggu atau apa? Aku hanya akan merasa tenang jika anakku bersamaku. Huran dan Lu Qianqian juga akan menghadiri perjamuan itu. Kau seharusnya tidak merasa bosan saat itu. Mu Qi tertawa. Sekarang aku adalah istri CEO Songteng. Apa yang membuatmu khawatir? Apakah kau takut orang-orang kecil itu menindasku? Hanya dia yang akan menjadi orang yang malang saat itu. Kakak ipar kedua ingin membandingkan dirinya denganku, kan? Aku akan mengabulkan keinginannya. Mari kita lihat apakah mantan putri mahkota Huang Yao lebih baik dari yang sekarang atau tidak.